Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu ya. Pembelajaran hari ini tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang hari ini kita pelajari yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pola lantai tari. Dan yang ketiga, Bandung Lautan Api. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa yaitu bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, antara lain yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan negara. Bentuk persatuan dan kesatuan lingkungan keluarga. Keluarga umumnya terdiri atas orang tua dan anak. Ada pula kerabat dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama di rumah. Ada kalanya ayah dan ibu serta kerabat yang tinggal di rumah berasal dari suku, budaya, agama, dan sifat yang berbeda. Kamu dan anggota keluarga yang lain harus dapat saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Bentuk persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah yang dapat berasal dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kita tidak saling menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Bentuk persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Masyarakat memiliki berbagai keragaman, diantaranya suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Bentuk persatuan dan kesatuan lingkungan negara. Pemerintah negara kita dilaksanakan oleh presiden, dibantu wakil presiden dan para menteri. Ketika terjadi masalah, mereka mengadakan rapat bersama, mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu, presiden bersama Panglima TNI dan kepala kepolisian mencari solusinya bersama. Materi yang kedua yaitu pola lantai tari. Di sini ada contoh-contoh dari pola lantai tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Secara sederhana dapat diartikan sebagai susunan pergerakan, perpindahan, dan pergeseran posisi dalam ruang tari. Pola lantai dapat diterapkan dalam gerak tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Eksplorasi tari tunggal. Tari tunggal merupakan gerak tari yang hanya dilakukan oleh perseorangan atau satu individu saja.
Tarian ini bisa dilakukan oleh putra atau putri sesuai dengan jenis tarian yang akan ditampilkan. Beberapa contoh bentuk pola lantai tari tunggal diantaranya penari bergerak membentuk garis lurus ke depan, penari bergerak membentuk garis diagonal, penari bergerak membentuk garis zigzag, penari bergerak membentuk garis lingkaran. Eksplorasi tari berpasangan. Eksplorasi pola lantai untuk tari berpasangan harus dilakukan minimal oleh 2 orang penari, serta kedua penari harus bekerja sama dan pemahamannya sama mengenai karya tari berdasarkan tema dan jenis tariannya. Contoh bentuk pola lantai tari berpasangan yang dilakukan oleh 2 penari. Yang pertama, penari sama-sama bergerak melalui pola garis lurus, tetapi arah garis lurus yang dilalui 2 penari berbeda. Yang kedua, penari sama-sama bergerak melalui pola lantai garis lurus ke depan. Dan yang ketiga, penari sama-sama bergerak melalui pola lantai garis lingkaran. Eksplorasi tari kelompok. Eksplorasi pola lantai tari kelompok harus dilakukan oleh semua penari dengan jumlah penari lebih dari 2 orang. Semakin banyak jumlah penarinya, maka akan semakin banyak bentuk formasi pola lantai yang dapat dibuat. Contoh bentuk pola lantai tari kelompok yang dilakukan oleh 4 penari. Yang pertama, pola lantai segitiga terbalik. Gerak yang dilakukan mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Pola lantai lingkaran terlihat dari garis di lantai yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari berlari-lari kecil. Pola lantai lengkung, gerakan yang dilakukan melempar kain ke kanan dan ke kiri. Tari indang. Tari indang atau yang lebih dikenal dengan tari dindin badidin ini merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Indang sendiri berarti gendang kecil. Tarian ini mirip dengan tari saman yang berasal dari Aceh, namun memiliki gerakan yang lebih santai. Bisa dilihat dalam gambar di sebelah itu urutan-urutan dalam tarian indang dan ada pola lantai. Ini adalah urutan-urutan dan tahapan-tahapan dari tari indang beserta gerakannya. Bandung Lautan Api. Konflik Indonesia dengan Nikah Belanda menyebabkan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nikah Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot dan terdapat gudang misiu milik sekutu. Tentara Rakyat Indonesia atau TRI
bermaksud untuk menghancurkan gudang tersebut. Muhammad Toha dan Ramdan bersedia menjadi relawan. Dalam misi ini, mereka berhasil meledakkan dan membakar gudang dengan granat tangan, tetapi kedua pemuda itu ikut gugur dalam peristiwa tersebut. Thank you anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.